Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu sifat-sifat. Ya, sifat-sifat fungsi yang pertama adalah fungsi injektif atau biasa disebut dengan fungsi satu-satu. Definisinya, suatu fungsi f dari a ke b dikatakan fungsi injektif jika anggota dari a yang berbeda memiliki bayangan yang berbeda juga di b. Ciri-cirinya, A-nya nanti harus setia. A itu artinya adalah domain, B-nya itu kodomain. B-nya boleh jomblo tapi tidak boleh selingkuh. Contohnya yang pertama, ada himpunan A, himpunan B, fungsinya dari A ke B, yaitu 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Nah, fungsi ini merupakan fungsi injektif. Kenapa? Karena A-nya setia, B-nya juga tidak selingkuh. Contoh yang selanjutnya, misalkan ada himpunan C dan himpunan D, fungsinya C ke D, 1 ke B, 2 ke A, 3 ke D. Nah, untuk fungsi C ke D ini juga merupakan fungsi injektif. Kenapa? Karena C-nya setia, D-nya itu tidak selingkuh meskipun ada yang jomblo, yaitu yang C kecil. Berikutnya, ada himpunan E, himpunan F, fungsinya dari E ke F, 1 ke B, 2 ke A, 3 ke D, dan 4 ke D. Fungsi tersebut bukan merupakan fungsi injektif karena meskipun E-nya setia, tapi F-nya ada yang selingkuh, yaitu yang diselingkuh meskipun ada yang jomblonya ya. Contoh yang selanjutnya, nomor 2, tentukan apakah fungsi dari real ke real di bawah ini merupakan fungsi injektif atau bukan. Yang A, fx adalah xe kuadrat. Caranya yaitu misal ambil sembarang bilangan nilai x. Misalkan Bundul ambil x-nya 1, berarti fungsinya jadi 1 kuadrat sama dengan 1. Sedangkan ketika x sama dengan negatif 1, f-1-nya juga 1. Kalau kita bentuk ke dalam himpunan, dari real ke real, jadi nanti 1 ke 1 min 1 juga ke 1. Nah, dia bukan merupakan fungsi injektif karena kodomennya selingkuh. Jadi yang di sebelah kiri itu dia, yang di sebelah kanan itu dia selingkuh. Yang B, fx sama dengan x pangkat 3 sama. Ambil sembarang bilangan x, misalkan x-nya sama dengan 1, berarti f1-nya sama dengan 1. X-nya sama dengan negatif 1, berarti f-1 sama dengan negatif 1. Kalau kita bentuk ke dalam himpunan, berarti juga sama. Real ke real, dari 1 ke 1, min 1 ke 1. Nah, fx sama dengan x pangkat 3 merupakan fungsi injektif karena domain dan kodomennya setia. Jadi, misal sembarang itu artinya bebas. Kamu mau pilih x-nya sama dengan 1000, min 1000, 1 juta, bebas. Contoh yang ketiga, jika diketahui A 1, 2, 3 dan himpunan B itu ABC, maka tentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat terbentuk. Misalkan yang pertama bisa dilihat pada slide dari 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Yang kedua bisa 1 ke A, 2 ke C, 3 ke B. Yang ketiga 1 ke B, 2 ke A, 3 ke C. Yang keempat 1 ke C, 2 ke A, 3 ke B. Yang kelima 1 ke C, 2 ke B, 3 ke A. Dan yang keenam 1 ke B, 2 ke C, 3 ke A. Jadi terdapat 6 korespondensi satu-satu yang terbentuk. Nah, untuk NB-nya, jika NA sama dengan NB sama dengan N itu adalah banyaknya ya, banyaknya anggota. Banyaknya korespondensi satu-satu yang terbentuk adalah N faktorial. Jadi N tanda seru itu dibaca N faktorial. Nanti rumusnya adalah N kali N-1 kali N-2 hingga dikalikan 3 kali 2 kali 1. Contohnya di situ NA sama dengan 3 ya, NB juga 3. Berarti N-nya sama dengan 3. 3 faktorial itu artinya adalah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Fungsi surjektif atau biasa disebut dengan fungsi onto. Definisinya, suatu fungsi f dari A ke B dikatakan fungsi surjektif jika setiap anggota dari B memiliki setidaknya satu kawan di A. Ciri-cirinya, A-nya tetap harus setia, B-nya tidak boleh jomblo, jadi B-nya harus mempunyai pasangan. Contohnya, jika ada himpunan A dan himpunan B, fungsinya 1 A ke B,
1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Nah, itu disebut fungsi surjektif. Kenapa? Karena A setia, B-nya juga tidak ada yang jomblo. Lalu, himpunan C ke D, 1 ke B, 2 ke A, 3 ke D. Nah, di sini bukan merupakan fungsi surjektif. Kenapa? Karena meskipun C-nya setia, tapi D-nya ada yang jomblo, yaitu yang C yang jomblo. Yang E, ada F, fungsinya E dari F, 1 ke B, 2 ke A, 3 ke D, 4 ke D. Fungsi E ke F bukan merupakan fungsi surjektif. Kenapa? Meskipun E-nya setia, tapi F-nya ada yang jomblo, yaitu yang C. Yang ketiga yaitu fungsi bijektif. Definisinya, suatu fungsi dari A ke B dikatakan fungsi bijektif jika fungsi tersebut merupakan fungsi injektif sekaligus surjektif. Jadi ciri-cirinya, jumlah anggota dari A sama dengan jumlah anggota dari B. A dan B juga harus saling setia. Contohnya, jika ada himpunan A dan B, fungsinya A ke B, 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, yaitu merupakan fungsi bijektif karena jumlah anggota A sama dengan anggota B, A dan B-nya juga setia. Sedangkan yang C dan D fungsinya dari C ke D, 1 ke B, 2 ke A, 3 ke D bukan merupakan fungsi bijektif. Kenapa? Jumlah anggota A itu bukan sama dengan anggota D dan D-nya itu ada yang jomblo, makanya dia bukan fungsi bijektif. Lalu selanjutnya ada himpunan E dan F. Di situ fungsinya E ke F, 1 ke B, 2 ke A, 3 ke D, 4 ke D juga bukan merupakan fungsi bijektif. Meskipun E-nya setia, F-nya itu ada yang selingkuh dan ada juga yang jomblo. Makanya dia bukan fungsi bijektif. Atau E dan F-nya itu ada yang jomblo. Selanjutnya produk himpunan. Definisinya, diketahui dua himpunan A dan B. Produk himpunan A dan B terdiri atas semua pasangan terurut A, B dengan A anggota A dan B anggota B. Notasinya A kali B sama dengan himpunan dari A, B di mana A anggota A dan B anggota B. Contohnya, diketahui A sama dengan 1, 2, 3 dan B, A, B, tentukan A kali B dan B kali A. Jadi kalau A kali B, berarti yang depan itu adalah himpunan dari A. Berarti 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, 3, B. Jadi nanti NA kali B, banyaknya anggota A kali B sama dengan 6 ya. Nah, terus B kali A, berarti B-nya yang di depan. B-nya di depan berarti A,1, A,2, A,3, B,1, B2,2, B,3, NB kali A sama dengan 6. Banyaknya bilangan B kali A sama dengan 6. Oh ya, NB-nya yang pertama, A kali B itu tidak sama dengan B kali A, kecuali A sama dengan B atau A himpunan kosong dan B himpunan kosong. Dan yang kedua, banyaknya anggota A kali B sama dengan banyaknya anggota B kali A sama dengan banyaknya anggota A dikalikan banyak anggota B. Oke nak, agar lebih paham lagi, silahkan kalian buka buku kuadra halaman 128 latihan 5.4 dan kerjakan nomor 1 sampai 3. Selamat mengerjakan.